Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita naikkan pujian Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu. Mari angkat tangan kita dengan segenap hati, katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya waktumu yang terbaik buat kami, Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya
Ya Rob, kami percaya waktu-Mu yang terbaik Tuhan. Apapun permasalahan kami, apapun kondisi kami percaya itu yang terbaik yang Kau berikan. Semuanya akan indah pada waktunya. Ya Rob, mari kita angkat tangan, kita katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya Haleluya Tuhan, mari kita berdoa Mari kita sama-sama untuk berdoa syafaat. Bapa, kami berterima kasih Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang hari, sepanjang minggu yang telah kami lewati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk Gembala Pembina kami, Insinyur Niko Nyotoro Harjo beserta keluarga Tuhan. Engkau berikan kesehatan dan kekuatan juga pada para wakilnya Tuhan. Biarlah Engkau berikan kesehatan Tuhan. Bapa, kami berdoa juga saat ini Tuhan untuk rayon-rayon dan yang ada dan cabang-cabang khusus Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa untuk Gembala CK4 Bapak Weliar Kauntu beserta keluarga dan wakil-wakilnya, serta semua penggembalaan dan jemaat di CK4 Tuhan. Kiranya Engkau yang senantiasa mengurapi dan memakai dengan luar biasa CK4 ini Tuhan. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk Gembala kami Bapak Immanuel Stopo beserta Ibu Helen serta anaknya Andi, Debbie dan cucunya Abigail. Tuhan melindungi dan memberkati keluarga ini untuk dipakai menjadi teladan dan berkat bagi banyak orang. Kami berdoa juga untuk Wakil Gembala beserta keluarga, Tuhan melindungi dan memberkati Tuhan. Bapa, kami saat ini juga mau berdoa untuk negara kami Indonesia Tuhan. Damailah Indonesiaku, virus corona diamlah dan Engkau bangkitkan ekonomi Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan hikmat pada Bapak Presiden kami Tuhan, dan dapat memimpin bangsa ini dengan adil, arif dan bijaksana Tuhan. Juga kepada para menteri-menterinya, anggota DPR, MPR, TNI, Polri, kehakiman dan kejaksaan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan kepada mereka untuk bekerja dengan sehati untuk negara ini Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami juga Tuhan. Kiranya Pentakosta ketiga akan turun Tuhan dan akan mengakibatkan penuaian banyak jiwa Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk GBI, untuk COG, untuk ORU, untuk WIA dan untuk EPT.
Bapa pakai lembaga-lembaga ini Tuhan menjadi saluran berkat dan alat-Mu untuk memenangkan jiwa. Dan kami percaya bahwa api Pentakosta dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, dari timur sampai ke barat. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia dengan segenap hati cinta mati-matian kepadamu Tuhan. Hidup dalam kekudusan dan berjalan sesuai dengan kebenaran yang dari firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan juga jemaat GBI Home Palem Galaksi ini Tuhan. Kiranya Tuhan sembuhkan yang sakit, Engkau kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, dan dengan yang bermasalah Engkau berikan jalan keluar. Biarlah jemaat-Mu terus hidup dengan mata tertuju kepadamu Tuhan. Kami serahkan segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu datanglah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ada sukacita hari ini, amin. Boleh lambaikan tangan, katakan haleluya. Mari kita lebih lagi meninggikan nama Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini takkan berhenti, takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya hidup yang Kau beri, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Ini saatnya kita akan masuki firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau menjadi pendengar yang baik. Biar firman itu menjadi rema dalam hidup kita, tertanam, berbuah dalam hidup kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan, terima kasih Tuhan
Untuk kesempatan hari ini kami boleh memuji, meninggikan nama-Mu, dan Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Saat ini kami mau Tuhan duduk diam, menjadi pendengar yang baik Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami satu persatu Tuhan. Biar apa yang Engkau mau tertanam dalam hati kami, bertumbuh, bahkan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Kita nyanyikan lagu ini. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu. Mari kita angkat tangan, kita katakan, Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selalu. Oh, Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dan senang hati katakan, Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih. Betapa ku bersyukur. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Mari angkat kedua tangan kita. Oh, rala nama syana. Kiarala nama syana, karala nama syana. Oh, ralana angkat suara kita sembah Dia. Oh, ralana masyana, karalana maste. Kiarala nama syana, karalana maste.
Yaralana masyana karalana masyana. Oh ralana masyana karalana masyana karalana masyana. Yaralana masyana karalana masyana. Oh ralana. Yaralana masyana karalana bala 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 masyana karalana masyana. Oh ralana masyana karalana bala bala masyana karalana. Yaralana masyana karalana. Oh ralana masyana karalana masyana. Yaralana masyana. Yaralana masyana karalana masyana. Yaralana masyana. Ada waktu di hidupku, percobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalan Tuhan bukan jalanku. Jangan bimbang ataupun ragu, percaya Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Katakan sekali lagi, pada Tuhan. Pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Ambil waktu sejenak, katakan dari dasar hatimu yang terdalam. Katakan, pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Aku akan menanti yang indah yang Tuhan buat pada waktunya. Bapa, ini hidup kami. Masa lalu kami telah lalui, hari ini akan kami lalui bersama Engkau. Kami letakkan masa depan yang kami tidak tahu, kami letakkan ke dalam tangan-Mu. Tapi kami tahu satu hal, bersama dengan Engkau kami akan menjadi pemenang, lebih dari pemenang. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Urapi kami semuanya, biar nama-Mu dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Silakan duduk, saudara. Shalom, saudara. Nah, saudara, ketika masalah datang dan itu sangat menyulitkan kehidupan kita, seringkali kita menjadi putus asa, bukan? Kita sering stres, depresi. Saudara, putus asa adalah cara yang selalu setan rancangkan untuk menjatuhkan orang percaya.
Namun saudara, Tuhan menganggap sikap putus asa itu adalah sikap yang tidak benar. Itu tidak baik bagi orang percaya. Karena dengan sikap putus asa, seorang percaya tidak akan dapat menyelesaikan masalahnya. Saudara lihat, saudara, saya ketemu di daerah saya tinggal, itu di Citra. Itu ada satu, saudara, kehidupan alamnya saya lihat itu dikuasai oleh roh maut. Orang mati, saudara, saya nggak tahu bunuh diri atau enggak, satu keluarga mati, di mobil, di Kalideres mati, saudara. Nah, jadi saudara, iblis itu sedang membuat orang putus asa. Coba saudara lihat hidup saudara. Dia bawa saudara di dalam pekerjaan saudara, itu membuat saudara stres. Untuk apa? Iblis ingin menarik, mengambil semua sukacita, pengharapan saudara kepada Tuhan. Itu yang dibuat menjadi satu sehingga saudara tidak berdaya. Akhirnya orang putus asa. Nah, dengan putus asa itu Tuhan mau kita bangkit, tapi iblis ingin menghancurkan hidup kita. Mari kita ambil pelajaran dari semua ini. Saudara, kita ambil pelajaran dari bagaimana meruntuhkan persoalan dalam hidup kita. Kita belajar dari bagaimana Tuhan menuntun Yosua untuk menghancurkan kota Yeriko. Saudara, di dalam Yosua pasal 6, kalau saudara baca di sana, ada pelajaran-pelajaran yang kita perlu belajar. Yang pertama, saudara, Tuhan mau supaya kita itu menghadapi persoalan itu bersama Tuhan. Ya, Tuhan ingin kita menghadapi persoalan itu bersama dengan Tuhan. Bukan kita hadapi sendiri, enggak. Karena dia tahu kalau kita menghadapi sendiri kita tidak akan kuat. Tahukah saudara, apapun doa saudara, saudara minta, Tuhan angkatlah masalahku ini. Jangan biarkan hidupku ada masalah, itu tidak akan terjadi. Alkitab itu hanya menulis satu hal. Jika masalah itu datang, saudara hanya perlu berdoa, Tuhan berikan aku kekuatan untuk aku menghadapi masalah. Karena Tuhan tidak akan saudara menyingkirkan masalah. Ibaratnya gini, yang sering saya contohkan, kalau kita mau naik gunung saudara, Tuhan itu tidak akan memindahkan gunung itu ke tempat lain. Gunung masalah itu tidak akan disingkirkan. Tapi dia akan membawa kita, memberi kita hikmat, memberi kita pengetahuan, memberi kita pengertian bagaimana cara untuk kita dapat naik ke atas gunung. Inilah untuk saudara dan saya. Tapi seringkali kita gelisah saudara. Apapun persoalan, kadang-kadang kita lebih rese, kita lebih ingin untuk menyelesaikannya dengan kekuatan kita sendiri. Kita ingin melakukan berbagai cara, tapi bagi Tuhan enggak. Jika engkau mau menghadapi masalah, karena hidup ini saudara selalu diceritakan saudara, tahun depan akan lebih sulit, lebih apa, tapi saya mau katakan kepadamu, karena engkau dan saya adalah anak Allah, kita itu hidup di dalam satu negara namanya kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Nah, hidup di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu, maka apapun persoalan kita, ayo libatkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah saudara mengajar umatnya untuk lari daripada persoalan. Dan dia tidak pernah mengajar umatnya untuk melihat persoalan. Karena kalau dia melihat persoalan, persoalan akan lebih besar daripada kuasa Tuhan. Tapi dia mengajarkan kita untuk melibatkan kita. Supaya kita terlatih untuk berperang. Yang benar adalah Tuhan mengajar kita untuk berperang dengan suatu kepastian bahwa kemenangan itu pasti kita raih. Karena apa? Karena Tuhan yang mengendalikan dalam segala sesuatu. Nah, jadi saudara, yang harus kita lakukan ada,
kita punya keinginan juga untuk berperang menghadapi masalah. Perang terhadap masalah. Gimana caranya? Kita perlu berdoa. Jangan sampai masalah udah datang baru kita itu. Nggak apa-apa juga sih. Tapi Tuhan ingin kita harus ingat bahwa dalam peperangan itu kita nggak bisa sendirian. Saya ulangi, dalam peperangan itu kita nggak bisa sendiri. Sebab Tuhan memberi kemenangan bagi kita. Yang penting itu apa? Tuhannya. Jadi dia beri kemenangan bagi kita. Itu yang pertama. Jadi saudara, apapun masalah saudara, libatkan Tuhan di dalam masalah saudara. Yang kedua, ya, Tuhan ingin mengajar kita dari pelajaran ini supaya apapun masalah kita itu harus mengucap syukur, bukan bersungut-sungut. Saudara, seringkali kalau masalah datang kita bersungut-sungut, tapi pada waktu berkat datang kita bersukacita. Haleluya. Ya kan? Benar gak saudara? Tapi Tuhan ingin supaya di dalam masalah apapun kita itu mengucap syukur. Tahukah saudara? Terlalu mudah bagi Tuhan sebetulnya untuk menyelesaikan masalah kita. Betul? Tapi dia ingin supaya kita ini hidup tahu berterima kasih. Mengucap syukur itu berterima kasih karena kita telah meletakkan Tuhan itu. Ajak Tuhan bekerja sama dalam hidup kita menyelesaikan masalah. Tuhan mengajar di dalam pelajaran yang kedua ini supaya mereka itu tertib, tidak berbicara satu kata pun. Saudara baca di dalam itunya pasal 6, mereka itu suruh keliling tembok Yeriko itu dan mereka nggak boleh kata apa-apa. Saudara, di ibu-ibu kan udah ada itu mesti minum jamu jati kendi. Jadi kalau ada masalah itu yang pertama jaga mulut, jangan bersungut-sungut. Yang kedua itu jaga hati. Hari-hari ini perlu banyak jaga hati, saudara. Banyak yang gak sesuai dengan hati saudara dilakukan orang lain. Saudara mesti jaga hati. Yang paling penting hari-hari ini adalah kendali diri. Jamu itu jaga mulut, ya. Jati itu jaga hati. Kendi itu saudara kendali diri. 3 ini yang Tuhan ingin supaya kita diajar. Saudara, pada waktu mereka berjalan, mereka itu diam. Pada waktu saudara jaga mulut, jaga hati, mungkin kendalikan diri. Karena di situ waktu mereka berjalan itu ada cemoohan, ada ejekan, ada ini. Saudara makin setia dengan Tuhan, orang mulai mencemooh. Mana kamu ke gereja tuh lihat tuh sakit-sakitan. Kamu gak diberkati, kamu hidup sama saja. Semua cemooh itu, saudara bisa lawan itu. Yang pertama tadi apa? Ajak Tuhan sama-sama. Yang kedua, mengucap syukurlah. Saya mau kasih saudara contoh. Pada waktu saudara Tuhan Yesus menghadapi masalah, karena pada waktu itu nggak ada makanan. Yang ada hanya 5 roti, 2 ikan. Dibawa ke situ, apa yang Yesus lakukan? Ini harus kita pelajari dan kita harus tiru ini. Ikuti apa yang Yesus lakukan. Dia ambil roti itu, dia angkat, saudara. Dikatakan firman Tuhan, kalau saudara baca di dalam semua itu, saudara bisa baca di dalam Yohanes pasal 6, saudara, ditulis, saudara. Yesus itu mengangkat roti itu dan dia mengucap syukur. Jadi mengucap syukur itu adalah, saudara, artinya apa yang sedikit bagi kita itu kita berterima kasih kepada Tuhan. Ketika saudara berterima kasih yang sedikit itu, Tuhan katakan yang sedikit itu akan jadi banyak. Banyak contoh di Alkitab. Ya saudara, ada perempuan Sarfat, janda miskin itu saudara. Ketika mereka itu bersyukur dalam semua itu. Saudara, kalau saudara punya hanya sedikit itu, ayo mulailah mengucap syukur. Karena yang sedikit itu kalau saudara serahkan ke dalam tangan Tuhan itu akan jadi banyak. Tetapi sebaliknya kalau yang banyak saudara gunakan tanpa mengikut sertakan Tuhan, enggak lama itu akan habis. Nah, oleh sebab itu saudara, Tuhan ingin supaya kita ini bertumbuh satu kebiasaan gaya hidup kita, supaya kita mengucap syukur, bukan bersungut-sungut. Pelajaran yang ketiga diberikan di dalam mengalahkan, menghancurkan tembok Yeriko ini adalah, saudara,
Ini yang paling sulit, saudara, yang ketiga. Tuhan mengajar gini, bersoraklah, ya, bersukacitalah, artinya bersoraklah sebelum kemenangan itu kamu terima. Gampang apa susah? Sama seperti Tuhan Yesus katakan gini, jika engkau berdoa, biarlah apa yang engkau doakan itu seolah-olah engkau sudah dapat. Nah, saudara, bersorak sebelum menang, biasanya orang akan bersorak ketika udah menang. Betul nggak, saudara? Udah ngegol apa belum bersorak? Udah masuk gol dulu bersorak. Oh, nggak akan bersorak dulu baru. Tapi Tuhan mau sebaliknya. Bagi orang yang percaya, Tuhan ingin kita bersorak dulu. Bersorak itu artinya apa? Mazmur 37 ayat 4. Saudara perhatikan itu. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Apa yang saudara ingin di hatimu? Syaratnya cuma satu, bergembiralah karena Tuhan. Bangga akan Tuhan, sukacita akan Tuhan. Artinya saudara, kita itu bersorak lebih dulu karena Tuhan aku menang. Kalau tidak, saudara, apa yang terjadi? Kita nggak bisa ngucap syukur. Maka saudara, pada waktu Tuhan memberkati kita, kita akan berkata, "Ore, ini karena kemampuan saya, karena kekuatan saya." Saudara, oleh sebab itu, mari kita mengambil sikap yang pertama. Kita ajak Tuhan bersama-sama, ya saudara ya. Yang kedua, ayo kita mengucap syukur. Yang ketiga, ayo kita bersorak, bersukacita karena kita punya Tuhan. Yang keempat, saudara, Tuhan mau di dalam semuanya apapun persoalannya, melalui persoalan itu kita dibentuk untuk lebih lagi, untuk makin serupa Kristus, supaya kita itu terlatih, cakap dalam menghadapi semua apapun di dalam peperangan. Saudara, jika kita melihat metode Tuhan ini, maka suatu kesimpulan bahwa kerja keras itu, saudara, perlu, tapi itu bukan utama. Kerja keras itu perlu, tapi bukan utama. Kerja keras itu tidak boleh diposisikan di depan hidup kita. Aku harus kerja keras. Saudara, ada orang kerja mati-matian, miskin-miskin aja. Tapi ada orang kerja dengan jalurnya Tuhan. Mereka hidup diberkati. Tapi Tuhan melihat sebetulnya semua berkat itu turun karena ketaatan kepada perintah Tuhan. Keberhasilan itu hanya karena ketaatan akan perintah Tuhan. Tembok Yeriko rubuh karena taat, bukan karena kemampuan mereka. Mazmur 127 ayat 2 katakan, "Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Tuhan memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur." Saudara, ini artinya Tuhan mau katakan gini, saudara, kerja keras itu perlu, tapi yang lebih perlu cari Tuhan dulu. Maka ketika engkau bekerja keras, ada penyertaan Tuhan, maka berhasillah kita. Nah, saudara, karena Tuhan tahu satu hukum, berkat Tuhanlah yang jadikan orang kaya. Jerih payah tidak akan menambah sesuatu apapun. Saudara, sejerih payah apapun engkau, ayo utamakan Tuhan dalam hidupmu. Jangan sampai karena engkau berjerih payah untuk mencari bagi kehidupanmu, engkau lupa akan Tuhan. Karena Tuhan bilang gini, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita mengakhiri ini. Jadi pertama, hadapi persoalan bersama Tuhan. Yang kedua, saudara, kalahkan bersungut-sungut mengeluh dengan ucapan syukur. Yang ketiga, bersoraklah, artinya bersukacitalah dengan Tuhan sebelum engkau memenangkan pertandingan. Tuhan mau kita untuk kita cakap berperang, artinya di dalam setiap peperangan kita menyertakan Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu telah disampaikan. Biarlah Tuhan nama-Mu dimuliakan dalam semuanya. Biar semua Tuhan jemaat-Mu di home ini, kami cakap di dalam
Tuhan menjadi alat-Mu, kami menjadi pemenang lebih dari pemenang. Apapun persoalan kami akan sertakan Tuhan. Apapun pekerjaan kami sertakan Tuhan. Karena kami tahu bersama Tuhan kami akan menjadi pemenang lebih daripada pemenang. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya, maka janji Tuhan akan digenapi dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Menurut penanggalan Ibrani, pada tanggal 26 September 2022, kita sudah memasuki tahun 5783 atau P Gimel. 10 hari pertama dari permulaan tahun P Gimel, yaitu dimulai dari tahun baru yang disebut dengan Rosh Hashanah, sampai kepada perayaan Yom Kippur atau Hari Raya Pendamaian. Bangsa Yahudi selama 10 hari melakukan apa yang disebut dengan 10 hari pertobatan atau 10 days of repentance. Menurut tradisi bangsa Yahudi, pada saat Rosh Hashanah terbukalah 3 kitab, yaitu yang pertama, kitab kehidupan bagi yang sepenuhnya saleh. Yang kedua, kitab kematian bagi yang sepenuhnya fasik. Yang ketiga, kitab ketiga bagi orang yang hidup di antara kesalehan dan kefasikan. Dan nasib mereka semua akan ditangguhkan hingga Yom Kippur tiba. Apabila mereka akan melakukan hal yang saleh, mereka akan tercatat dalam kitab kehidupan. Apabila tidak, mereka tercatat dalam kitab kematian. Mayoritas orang masuk dalam golongan ini, yaitu hidup di antara kesalehan dan kefasikan. Masa 10 hari tersebut dipakai sebagai kesempatan bagi kebanyakan orang Yahudi untuk melakukan hal-hal yang saleh agar nama mereka dapat tertulis dalam kitab kehidupan. Dengan kata lain, setiap tahun mereka perlu melakukan sesuatu supaya selamat. Untuk itu, dalam masa 10 hari, mereka melakukan 3 hal, yaitu bertobat, berdoa, dan bersedekah. Pada saat ini, kita tidak mengikuti tradisi Yahudi tersebut. Tetapi pada prinsipnya, ketiga hal tersebut, yaitu bertobat, berdoa, bersedekah, adalah baik dan perlu dilakukan hari-hari ini dengan motivasi dan pemahaman yang benar. Kita melakukan ketiga hal ini bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi sebagai respon terhadap anugerah keselamatan yang sudah diberikan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Pastor D dari Perth, seorang hamba Tuhan yang banyak mendoakan saya, yang nubuatannya saya lihat tajam pada bulan Agustus 2022 yang lalu, yaitu sebelum tahun 5783, bernubuat untuk saya agar memperhatikan apa yang terjadi di antara Rosh Hashanah dan Yom Kippur. Ternyata Tuhan membukakan seperti yang dituliskan di atas. Jadi hari-hari ini kita harus banyak koreksi diri, bertobat, berdoa, dan memberi sedekah bagi mereka yang kekurangan. Pastor D ini juga mendapatkan bahwa di tahun 2023 Tuhan akan kembali menggoncangkan bangsa-bangsa di dunia, dan Tuhan meminta agar kita menyiapkan persediaan bukan untuk kita, tetapi untuk bersedekah kepada orang-orang yang mengalami kesulitan. Kita yang sungguh-sungguh dengan Tuhan akan diberkati secara finansial. Haleluya! Memasuki tahun 5783 atau P Gimel, kita akan melihat kasih karunia Tuhan yang luar biasa yang akan dicurahkan kepada kita yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Namun bersama dengan itu akan ada pembersihan di rumah Tuhan dan penghakiman terhadap dunia ini. Tuhan akan mengungkapkan dosa-dosa yang tersembunyi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka.
Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Apa yang kita katakan dalam gelap, akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kita bisikkan ke telinga, di dalam kamar, akan diberitakan dari atas atap rumah. Karena itu, ini waktunya kita koreksi diri. Bertobat, jangan menyembunyikan dosa. Akui di hadapan Tuhan. Sesuai dengan 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17. Dikatakan, ada dosa yang mendatangkan maut, dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang diakui. Sedangkan dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang tidak diakui. Saya akan ingatkan, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Dia tidak ingin kita binasa. Karena itu, sekali lagi Tuhan mengingatkan kita melalui hal-hal yang dilakukan oleh orang Yahudi di antara Rosh Hashanah dan Yom Kippur agar mereka diselamatkan, yaitu bertobat, berdoa, dan bersedekah. Sekali lagi saya ingatkan, bertobat, bertobat, bertobat. How I love you, Lord. I love you, Lord, with all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Pada tanggal 12 sampai dengan 14 Oktober yang lalu, ada konferensi Pentakosta sedunia atau yang disebut dengan Pentecostal World Conference di Seoul, Korea Selatan. Pentecostal World Fellowship adalah salah satu aras dunia untuk aliran Pentakosta. Dengan Billy Wilson sebagai chairman. Billy Wilson juga adalah co-chair Empower 21 dan presiden dari Oral Roberts University. Tema dari konferensi ini adalah Pentecostal Revival in the Next Generation yang diselenggarakan oleh Yoido Full Gospel Church. Ini adalah gereja yang didirikan oleh almarhum Yong Gi Cho dan sekarang sebagai gembala sidangnya adalah Yong Hun Lee. Pada tanggal 14 Oktober 2022, jam 10 sampai jam 12 siang, diadakan KKR doa di dekat DMZ Peace Park yang berada di perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara. DMZ ini merupakan daerah demilitarisasi di mana tidak ada kegiatan militer. Merupakan daerah netral, bukan milik Korea Selatan ataupun Korea Utara. Tanah ini lebarnya sekitar 4 km dan panjangnya sekitar 250 km. Acara KKR doa ini merupakan puncak dari acara konferensi ini. Saya termasuk salah satu pembicara dalam acara ini. Saya berbicara tentang Pentakosta ketiga. Deklarasi Pentakosta ketiga untuk pertama kalinya dilakukan di Seoul, Korea Selatan, dan dihadiri sekitar 20.000 orang. Pada waktu itu saya berkata, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa kepada kita untuk menyelesaikan amanat agung. Saya akan mengingatkan kepada kita semua bahwa tugas utama kita adalah menyelesaikan amanat agung, yaitu menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Harap diperhatikan bahwa hanya murid yang bisa memuridkan. Karena itu kita harus menjadi murid Tuhan Yesus.
Hanya murid Tuhan Yesus yang masuk surga. Yang percaya katakan amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Sekali lagi saya akan katakan pada saudara, kita semua harus jadi murid Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Hal-hal yang harus diperhatikan kalau kita mau menjadi murid Tuhan Yesus. Yang pertama, Rasul Paulus berkata kepada Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ini adalah pesan Tuhan Yesus yang sangat kuat kepada murid-muridnya. Yaitu supaya kita menyelamatkan diri kita sendiri. Dan juga semua orang yang mendengarkan kita. Karena itu, awasilah dirimu dan pengajaranmu. Hal yang harus dilakukan adalah kita harus hidup kudus. Tetap peka terhadap pekerjaan dan karunia Roh Kudus. Mengajarkan ajaran yang benar. Memelihara iman dan memperhatikan kehidupan rohani. Semua harus dilakukan dengan tekun. Yang kedua, Rasul Paulus juga berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 26 dan 27. Bahwa aku bukan pelari yang tanpa tujuan. Dan juga bukan petinju yang sembarang saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Mengenai melatih tubuh dan menguasai seluruhnya, Rasul Paulus berkata dalam 1 Timotius 4 ayat 7b dan 8. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kata ibadah dalam bahasa aslinya memiliki arti kesalehan. Godliness. Dalam terjemahan Alkitab New International Version atau NIV dikatakan, train yourself to be godly. Latihlah dirimu menjadi saleh. Kata godliness atau kesalehan ini muncul sebanyak 15 kali dalam Perjanjian Baru. Di mana 11 kali terdapat dalam surat Rasul Paulus kepada anak-anak rohaninya, yaitu Timotius dan Titus. Ini berarti pesan kesalehan adalah sesuatu yang sangat penting untuk disampaikan seorang bapak rohani kepada anak-anak rohaninya. Tuhan lewat para bapak rohani memerintahkan kita untuk melatih diri kita supaya menjadi saleh lewat ibadah yang kita lakukan. Saya pribadi sebagai bapak rohani juga sangat menekankan untuk melatih diri supaya menjadi saleh lewat ibadah yang kita lakukan. Hal ini juga sejalan dengan firman Tuhan dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 7 yang berkata,
kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara seiman. Dan kasih kepada saudara-saudara seiman. Kasih akan semua orang. Selanjutnya dikatakan, apabila kita melakukan dengan berlimpah-limpah, kita akan giat dan berhasil dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kita dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Haleluya! Kita semua yang menantikan hari Tuhan juga diminta untuk hidup kudus dalam kesalehan. Seperti yang difirmankan dalam 2 Petrus 3 ayat 10 dan 11. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saudara, lawan dari kesalehan adalah kefasikan. Orang yang tidak melatih dirinya menjadi saleh lewat ibadah, tanpa disadari dapat terjerumus dalam kefasikan. Harap diperhatikan bahwa murka Allah dinyatakan atas orang-orang fasik. Dalam Roma 1 ayat 21 sampai dengan 27, kita melihat orang-orang fasik itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Sekalipun mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia. Mereka berbuat seolah-olah penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menyembah berhala. Sebagai akibatnya, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Salah satunya dalam bentuk hubungan sesama jenis atau homoseksualitas. Sebagai Bapak rohani, sekali lagi saya akan mengingatkan, latihlah dirimu beribadah. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bentuk ibadah dalam Alkitab ada dua, yaitu vertikal, artinya kepada Tuhan, dan horizontal, kepada sesama. Bentuk ibadah secara vertikal meliputi giat berkumpul bersama untuk menyembah. Yang kedua, memuji dan menyembah Tuhan diiringi alat musik. Yang ketiga, mengingat perbuatan dan pertolongan Tuhan. Yang keempat, bernubuat dan mengaktifkan karunia-karunia Roh Kudus dalam sebuah pertemuan. Yang kelima, mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Yang keenam, mempersembahkan tubuh sebagai korban. Yang ketujuh, memperingati kelahiran,
kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Bentuk ibadah secara horizontal kepada sesama. Yang pertama, menolong orang yang mengalami kesulitan atau menderita. Yang kedua, saling menjaga diri dari pencemaran dunia. Dan yang ketiga, saling memberi bantuan dalam sebuah persekutuan. Jadi, kalau kita melihat ibadah secara vertikal atau horizontal tadi, maka ibadah yang dilakukan di dalam gereja hari-hari ini sebenarnya merupakan implementasi atau penerapan dari semua ini. Kalau kita melihat ibadah secara vertikal atau horizontal tadi, sebenarnya yang paling menonjol adalah masalah kebersamaan. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi, latihlah dirimu beribadah dapat juga diartikan kita harus melatih hidup dalam kebersamaan bersama saudara seiman untuk saling menasihati supaya hidup kita saleh. Hari-hari ini dengan adanya ibadah online, banyak orang yang meninggalkan hidup dalam kebersamaan ini. Ingat, pelayanan online bisa melengkapi tapi tidak akan bisa menggantikan ibadah secara onsite di gereja. Bagi saya, kalau hanya ibadah melalui online saja, saya merasakan ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang tidak sempurna. Terutama dalam doa, pujian, dan penyembahan. Dan yang pasti, kita tidak bisa saling menasehati. Walaupun mungkin ada yang berkata, dengan Zoom kita bisa. Tetapi saya percaya, itu juga tidak cukup sempurna. Hari-hari ini, saya melihat semakin banyak orang percaya justru lebih giat melakukan latihan badani ketimbang melakukan latihan ibadah. Sekali lagi saya ingatkan, latihan ibadah lebih penting daripada latihan badani karena mengandung janji baik dalam hidup ini maupun untuk kehidupan yang akan datang. Pesan Tuhan buat kita sebagai murid adalah kita harus hidup seperti jemaat di Philadelphia. Dikatakan bahwa jemaat di Philadelphia merupakan jemaat yang setia, yang taat akan firman Kristus dan tidak menyangkal Dia. Mereka tidak mau mengikuti cara-cara dunia dan juga menolak mengikuti kecenderungan yang tidak baik dari jemaat lainnya. Mereka bertekun dalam kesetiaan kepada Tuhan Yesus dan kepada kebenaran Injil. Oleh karena kesetiaan mereka yang teguh, maka yang pertama, Tuhan telah membuka pintu-pintu bagi mereka yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Haleluya! Yang kedua, Allah berjanji akan melepaskan mereka dari masa kesengsaraan. Janji Tuhan untuk melindungi orang yang setia di Philadelphia dari hari pencobaan ini mirip dengan janji Paulus kepada orang Tesalonika yang mengatakan bahwa mereka akan dilepaskan, diluputkan dari murka yang akan datang. Hari pencobaan ini merupakan penghukuman terhadap dunia ini melalui pembukaan-pembukaan metere-metere, peniupan sangkakala, dan pencurahan cawan murka Allah. Ini sangat-sangat mengerikan. Bagi mereka yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, seperti jemaat di Philadelphia, dan menjadi pemenang sebelum hari pencobaan ini, Allah akan memelihara mereka dari hari pencobaan itu dengan cara melalui pengangkatan gerejanya. Tuhan Yesus mengingatkan sekali lagi, aku datang segera. Saya akan mengajak saudara untuk menyembah Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan kita katakan bersama-sama. Lord, I worship you. Lord, I worship
you are my everything. I worship you. Mari kita berbahasa roh. Yang belum berbahasa roh jangan diam. Katakan haleluya, haleluya. Oria lala bakana maya rala bara 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 bara. Oh ra 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 ra. Oh ya Tuhan, ya Tuhan. Oria lala bakana maya rala ra 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 ra. Ya Aba, ya Aba, ya Aba, ya Aba. Engkau melihat anak-anakmu sedang mengangkat tangan menyembahmu saat ini, ya Aba. Urapi kami semua, urapi kami semua. Urapi kami semua agar kami mengerti Tuhan. Mengerti apa yang harus kami lakukan ke depan ini, ya Aba. Tuhan berkati anak-anakmu semua. Tuhan berkati anak-anakmu. Oh ralabasikara labalabalabalabala. Oh rarararararara. Oh riadadadabalabalabala. As I bow down on my knees, I worship you. As I bow down on my knees, I worship you. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu, mari kita arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah jadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan betapa baiknya Engkau itu. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau berkati, Kau tuntun, Kau bela, Kau lindungi, Kau ajar kami, ya Aba. Terima kasih. Kau juga tegur kalau kami salah. Terima kasih Tuhan. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita akan makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing berdoa. Introspeksi. Lihat diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang belum diakui di hadapan Tuhan, mari kita akui saat ini. Supaya kita diberkati oleh Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami. Ampuni kami semua ya Tuhan. Ampuni. Tuhan, ampuni kami ya Aba. Ampuni kami. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Aba. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan dikasih Tuhan, bukan kecaman pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita. Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Urialala bara 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 bara. Oh Yesus. Oh Yesus, oh Yesus, Yesus. Ada berapa banyak di antara saudara yang membutuhkan kesembuhan? Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Ora-bara-bara, kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka membutuhkan kesembuhan. Mereka membutuhkan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Mujizat terjadi, mujizat terjadi. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Abah. Terima kasih. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.